Jika di mana-mana marak warung nasi Tegalnya alias warteg, tapi di asalnya Tegal justru sama sekali tak ada yang namanya warteg. Tempat yang menjual nasi dengan lauk pauknya justru disebut dengan warung nasi saja. Nah, salah satu yang melegenda adalah warung Pian. Selain kulineran, Tegal juga menawarkan destinasi wisata air yang asyik. Di antaranya wisata air panas Guci, Kecamatan Bumi Jaya, Jawa Tengah. Daerah ini terkenal sebagai daerah subur sentra sayur mayur dengan sumber mata air yang terus mengalir. Namanya Tuk Jimat yang dikenal juga dengan sumber air bulakan. Saking tingginya kadar mineral Tuk Jimat, tak ada lumut yang bisa berkembang. Setahu saya Bumi Jawa itu identik dengan Mbah Maya Kertinya. Di sini juga ada makamnya. Selain itu, Bumi Jawa juga dikenal sebagai sentra sayuran di Kabupaten Tegal. Tuk Jimat terletak di lereng Gunung Slamet. Sejak dulu airnya menjadi andalan warga yang mayoritas hidup sebagai petani sayur. Pada masa Belanda, Tuk Tegal juga dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Sebentuk bangunan warisan Belanda, sampai sekarang masih berdiri kokoh menaungi Tuk Jimat yang berair jernih ini. Terdapat pula pompa hidrolik yang disebut Kintelboot, berfungsi untuk mengangkat air ke daerah yang lebih tinggi. Bagi warga Kecamatan Bumi Jawa, Tuk Jimat ibarat air suci yang bisa diminum langsung. Selama ratusan tahun telah memberi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Itu ada data yang menjelaskan tahun 1917 itu ada peta rencana mapping ya namanya mapping sumber mata air bulakan itu untuk dijadikan sumber air bersih yang disalurkan ke daerah utara. Kemudian tahun 1928-29 itu baru terrealisasi menjadi sebuah bangunan dan diresmikan tahun 1934. Keberadaan Tuk Jimat tidak terlepas dari peran seorang leluhur masyarakat Bumi Jawa bernama Mbah Sunan Maya Kerti. Alkisah, ketika itu wilayah Bumi Jawa belum subur makmur seperti sekarang. Pertanian hanya mengandalkan air hujan saja. Ketika kemarau panjang melanda, para petani hidup menderita. Mbah Sunan Maya Kerti yang datang berdakwah dari Cirebon lalu bertafakur, memohon petunjuk Tuhan terhadap permasalahan yang menimpa masyarakat Bumi Jawa. Dalam tirakatnya, Mbah Sunan Maya Kerti melihat seekor burung bangau terbang mengitari suatu tempat, seakan memberi petunjuk. Sunan Maya Kerti lalu beranjak dari tempatnya menuju lokasi yang dikitari burung bangau putih. Sesampainya di sana, ia melihat sang burung sedang mematuk-matuk tanah, lalu terbang menjauh. Penasaran, Sunan Maya Kerti lalu mendekati tempat yang ditandai sang bangau. Ia kemudian menemukan gong kecil atau bende. Kemudian ketika bende itu diambil, keluarlah mata air bulak-bulak sehingga dinamakan kali bulakan. Sumber mata air yaitu sumur panguripan, sumber kehidupan. Konon, dengan kesaktiannya, Mbah Sunan Maya Kerti lalu mengguratkan tongkatnya ke tanah untuk mengalirkan air dari Tuk Jimat ke daerah pertanian di sekitar Kali Bulakan yang disebut Sawah Si Jangleng. Menurut mitos yang diyakini warga, proses pengairan sempat terhambat di daerah Kauman. Mbah Sunan Maya Kerti kemudian kembali menggoreskan tongkatnya di tempat itu. Air pun terus mengalir, membasahi daerah-daerah kekeringan di wilayah Bumi Jawa. Nah, warga itu kaget karena dulunya itu di situ lahan kering, kemudian ada air yang menggenang itu bekas dari penggarit Mbah Maya Kerti yang teraliri air. Nah, kemudian ada bubuk yang sudah ngambang. Kemudian tempat itu dinamakan Balai Kambang dari nama balai yang ngambang itu. Ya, nah kemudian warga melapor sama Mbah Maya Kerti bahwa air sudah sampai sini. Kemudian diteruslah disodet ke arah Si Jangleng sini. Lokasi Tuk Jimat awalnya berada di kawasan hutan yang sepi dengan pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Namun setelah munculnya mata air, tempat tersebut kerap dikunjungi para pecinta spiritual untuk mengolah batin dan mencari benda-benda pusaka.
Bukan perkara mudah berburu pusaka di Tuk Jimat, karena penjaga goibnya terkenal galak dan susah diajak kompromi. Kabarnya, jumlah benda pusaka di Tuk Jimat sangat banyak. Sesuai dengan namanya, salah satu yang paling dicari adalah benda pusaka berbentuk cemeti. Itu kalau benda apapun, misal batu, keris, dan sebagainya itu masih dapat diberikan sama orang yang menjalankan ritual di situ. Terus selain itu, yang itu cemeti itu nggak bisa diambil atau nggak bisa dikasih sama orang. Mereka yang mendalami ilmu kebatinan biasanya menggelar ritual banyu turu di Tuk Jimat. Banyu turu bermakna air yang tertidur atau terdiam tanpa riak sedikit pun. Pada momen inilah para pelaku ritual akan langsung menceburkan dirinya ke dalam Tuk Jimat, berharap kesaktian dan keberkahan pada dirinya. Ritual banyu turu umumnya dilakukan pada malam Selasa atau Jumat Kliwon. Mereka yang berniat menggelar ritual turu banyu harus memiliki fisik dan mental yang kuat. Jangan sampai goyah saat berjumpa dengan penunggu Tuk Jimat yang berwujud seekor naga. Jadi kalau ada warga atau siapapun yang ke situ dengan tujuan yang kurang baik, dengan tujuan yang tidak positif, meminta yang seharusnya tidak dijalankan di tempat itu, pasti dapat gangguan yang tidak sewajarnya. Sampai sekarang, jasa Mbah Sunan Mayakerti atau Mbah Camuluk selalu dikenang warga bumi Jawa. Berlokasi di daerah perbukitan yang disebut dengan Gunung Perahu antara Desa Guci dan Desa Bumi Jawa. Pada waktu-waktu tertentu, makamnya ramai dikunjungi peziarah. Menurut pengakuan warga, pantang hukumnya datang dengan niat yang buruk. Apalagi dengan sengaja membawa pulang benda-benda yang ada di sekitar makam. Sejatinya sosok Mbah Sunan Mayakerti memang bukan orang sembarangan. Ia masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Kedatangannya ke bumi Jawa bersama murid-muridnya memang bertujuan dakwah menyebarkan ajaran Islam. Banyak yang percaya jika Mbah Sunan Mayakerti datang ke bumi Jawa pada masa pemerintahan Ki Gede Sebayu, pendiri kota Tegal. Dulu itu kalau ada di Jawa itu terkenal dengan filsafah tapak kuntul anglayang, artinya beliau itu bertafakur, kemudian ditunjukkan oleh sebuah burung kuntul atau bangus macam bong itu melayang arah terbangnya kemana, kemudian beliau mengikuti jejak. Berkat kehadiran Mbah Sunan Mayakerti di bumi Jawa, kehidupan para petani terus membaik. Mereka pun lalu tertarik dengan dakwah Mbah Sunan. Ajaran Islam lalu meluas di bumi Jawa. Jejak peninggalan dan benda pusaka dari Mbah Sunan Mayakerti sampai sekarang dijaga dan dilestarikan. Begitupun dengan benda pusaka yang pernah menutupi Tuk Jimat. Setiap bulan Suro, aparat desa bumi Jawa rutin menggelar acara jamasan pusaka di Tuk Jimat sebagai bentuk penghargaan pada leluhur desa bumi Jawa. Pentingnya kita berterima kasih kepada para pendahulu bahwa desa ini salah satu tokoh yang penyebar Islam adalah Mbah Sunan Mayakerti. Kalau kita berterima kasih, insya Allah berkah. Allah akan menambah kenikmatan. Karomah dari sosok wali Mbah Sunan Mayakerti ternyata telah merubah kondisi masyarakat petani di bumi Jawa dengan hidup yang sejahtera. Bayangkan saja daerah subur dengan air yang terus mengalir ini sekarang dikenal sebagai penghasil sayuran terbesar di Kabupaten Tegal, di mana aktivitas jual beli di pasar sayur mayur bisa beromset sampai ratusan juta rupiah.